Ibu selesaikan materi. Jadi materi akan Ibu selesaikan. Untuk soal-soal mungkin tidak terlalu banyak dibahas. Jadi setelah maghrib nanti Ananda bisa istirahat. Untuk soal dan sebagainya kita bisa diskusi di grup chat. Jadi Ananda bisa mencoba mengerjakan soalnya. Kemudian kalau sudah selesai boleh di-share di grup chat, tanya ke Ibu. Di tag aja Ibu, Bu kira-kira kalau seperti ini jawabannya benar atau tidak, nanti Ibu koreksi di mana salahnya, di mana benarnya. Nanti jadi semua teman-temannya bisa melihat. Seperti itu ya. Oke, Bisa. siap Bu. Oke. Jadi karena kalau habis maghrib, kita juga udah nggak konsentrasi lagi ya. Ananda juga mau berkumpul dengan keluarga dan makan malam. Terlalu menganiaya sepertinya Ibu kalau misalnya kita ngambil lagi habis maghrib ya. Insya Allah kita selesaikan sampai jam 6 sore gitu ya. Pokoknya azan kita berhenti. Oke, Ibu lanjutkan yang sebelumnya. Kenapa, Nak? Kenapa? Kelihatan Ibu sedang share screen? Kelihatan Bu. Jadi kemarin turunan itu Ananda sudah belajar sampai teorema Rolle. Masih ingat teorema Rolle? Mungkin Ibu agak nge-lag nggak Ibu? Soalnya di sini hujan badai di Depok. Kalau Depok hujan badai biasanya Cukup itu lancar. sinyal. Kenapa, Nak? Cukup lancar kok menurut saya. Cukup lancar. Oh, oke, alhamdulillah kalau gitu. Ini PowerPoint-nya ini kenapa ini? Jadi sudah lihat jadwal UTS ya? Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Kita ujian kapan? Hari pertama. Hari pertama pagi lagi ya. Jadi ya mudah-mudahan lancar ujiannya ya, Nak ya. Oke, terakhir Ananda sudah membahas teorema Rolle atau kita sudah membahas teorema Rolle, buktinya untuk soal, kemudian juga bukti untuk teorema Rolle sendiri. Jadi sudah sampai di sana. Selanjutnya, jadi ada beberapa turunan khusus. Jadi turunan fungsi khusus ini apa? Ya, turunan fungsi yang bukan fungsi biasa, fungsi polinomial misalnya, atau fungsi rasional, atau fungsi transendental. Oh ya, mengenai transendental setelah Ibu cek benar, Nak, di buku itu learn ya. Kalau yang untuk turunan eksponensial ya, Nak ya, itu benar learn. Berarti Ibu memang salah itu waktu memperbaiki slide, seharusnya slide lama yang benar Ibu perbaiki jadi makin salah ya. Jadi memang learn ya, Nak ya, benar kata siapa kemarin yang ngecek di internet juga, Ibu juga sudah cek di buku, ternyata memang learn logaritma natural ya. Jadi nanti diperbaiki. Slide yang lama ternyata benar, Ibu mencoba memperbaiki slide, nyatanya Ibu salah lihat. Oke ya, Ibu balik lagi. Jadi turunan fungsi khusus, ternyata ada fungsi selain dari fungsi-fungsi yang kita pelajari sebelumnya. Fungsi khusus seperti apa? Yang pertama kita masuk. Yang pertama itu, seandainya Ibu punya seperti ini, kalian pernah melihat fungsi jarak, itu bisa misalnya ditulis seperti ini. Jarak, ingat kalau fisika, apa hubungan antara jarak, kecepatan, sama percepatan? Masih ada yang ingat? Masih ada? Ada yang masih. Kecepatan itu turunan jarak. Turunan Bu. Oke, turunan. Kecepatan itu turunan pertama dari jarak ya. Iya. Sedangkan percepatan turunan dari kedua. kecepatan, turunan pertamanya atau turunan kedua dari kecepatan. Nah, diperkenalkan, kalau misalnya kita mau cari T saat kecepatannya sama dengan 0, artinya apa? Artinya, ketika ditanya kecepatan, kita harus turunkan si S. Berarti di sini kita mau cari si V, yaitu S aksen T. Nah, ketika sama dengan 0, berarti sama dengan 0. Kita bisa peroleh T-nya. Gitu kan ya? Kan kalau udah pangkat 2 bisa dicari ininya ya, bisa dicari akar-akar persamaannya kan sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau T saat kecepatan partikelnya bernilai positif, artinya apa? Ibu mau cari V, di mana nanti V dicari dengan S aksen T juga, tapi kalau nilainya positif berarti besar dari 0. Gitu ya. Nah, gimana kalau dia negatif? Ya, kalau negatif berarti Ibu mau mencari V yaitu S aksen T, di mana S aksen T harus kecil dari 0. Oke ya? Nah, pertanyaan Ibu, ketika Ibu sebut positif atau negatif, kenapa tidak dimasukkan 0, Nak? Nol masuk positif atau masuk negatif? Dua-duanya Bu.
Netral, Bu. Keduanya. Oke, jadi ketika disebutkan positif, nol nggak include. Ketika disebutkan negatif, nol tidak include. Yang include itu ketika kalian disebutkan non-positif atau non-negatif. Kalau non-negatif berarti non-negatif Nol berarti dan kalau Ibu bilangan Lebih positif. besar Nol sama dan dengan bilangan 0. positif. non-negatif tuh berarti Ibu besar sama dengan nol ya. Non-negatif itu besar sama dengan nol. Kalau non-positif Kurang dari sama dengan 0. kecil sama dengan nol. Jadi bedakan ya. Nah, selanjutnya kalau untuk percepatan gimana ya? Percepatan jika dihubungkan karena kita hanya punya fungsi jarak, berarti percepatan itu akan sama dengan turunan kedua dari S. Di mana kalau positif berarti ini besar dari 0, kemudian kalau ini negatif berarti hanya S double aksen T itu kecil dari 0. Nah, perhatikan, S aksen itu kan disebut turunan pertama ya. Setelah S aksen, kita punya S double aksen. Nah, S double aksen ini dimulai dari S double aksen, ini disebut dengan turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Turunan itu bisa hingga seterusnya ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda baca buku, turunan orde ke N. Nah, ordenya itu sebenarnya yang ini. Ini disebut orde 1, ini disebut orde 1. Bukan order ya. Kalau order itu urutan. Tapi kalau sini orde. Orde itu adalah tingkatnya. Jadi ini tingkat 1 atau orde 1, berarti ini juga orde 2. Jadi kalau misalnya kalian baca buku, ketemu dengan yang namanya orde itu adalah tingkat dari turunannya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah turunan tingkat tinggi, berarti tingkatnya itu banyak. Oke? Ibu definisikan suatu fungsi yang memiliki turunan. Memiliki turunan pasti dijamin ya, dijamin dia punya turunan. Maka notasi turunan untuk turunan tingkat tinggi fungsi ini akan dinyatakan dengan seperti ini. Jadi kalau notasi itu banyak ya, notasi itu bisa berbagai jenis. Kita bisa pakai aksen atau kita bisa pakai yang seperti ini, dy per dx, atau kita bisa pakai d besar ya. D besar itu notasi d untuk diferensial ya. Atau kita bisa pakai f aksen. Nah, itu macam-macam. Sebenarnya ada lagi, kalau kalian ketemu seperti ini, nak, baca buku, x dot, itu artinya ada turunan pertama terhadap x. X dot. Turunan pertama fungsi x gitu. Bukan terhadap x ya, terhadapnya nanti dilihat dia terhadap siapa gitu. Atau misalnya kalau ketemu nanti y dot. Dot itu sama, dot kalau ini di atasnya ada 1 dot saja, berarti dia orde 1. Kalau Anda baca buku atau baca artikel dan sebagainya. Kalau turunan tingkat kedua gimana? Ya tinggal tambah x double dot atau y double dot. Nah, ini artinya apa? Ini orde 2. Orde 2. Kalau misalnya orde 3 ya dilanjutkan saja, berarti dotnya ada 3. Karena beberapa buku untuk sistem dinamik atau buku-buku engineering itu mereka biasanya sering pakai dot. Jadi x double dot, x triple dot gitu ya, atau y double dot atau y triple dot. Nanti dia dibuatnya berdasarkan siapa dia diturunkan. Misalnya y double dot terhadap x, berarti y itu diturunkan terhadap x, atau terhadap t, nanti diturunkan terhadap t, gitu ya. Nah, ini kira-kira notasi-notasinya. Hingga nanti kalau misalnya pakai f, itu biasanya kalau sudah lebih dari 3, kita langsung tuliskan angkanya, pakai kurung. Gitu ya, angka dipakaikan kurung. Ini artinya apa? Ini turunan orde keempat dari fungsi f. Gitu ya. Jadi ini turunan orde keempat dari fungsi f. Maksudnya apa? Kita turunkan sebanyak 4 kali dari fungsi awal. Fungsi awal ya, bukan fungsi dari yang f orde ketiga, bukan. Tapi dari awal. Misalnya f-nya kan di awal itu si fx ya. Jadi kita turunkan 4 kali dari fx-nya. Bukan dari sini ya. Kalau dari sini cukup turunkan sekali saja, tapi dari fungsi awal kita. Nah, contohnya gimana? Ini kan hanya sekedar pengenalan notasi. Kalau pakai Y juga sama. Kalau sudah 4 itu langsung dipakaikan kurung, kemudian ordenya ditulis. Kalau D juga, tapi dia nggak pakai kurung, langsung seperti ini. D itu notasi untuk diferensial ya. Oke, kalau untuk yang notasi Leibniz, yang dy per dx, itu perhatikan ini juga diturunkan
sebanyak 4 kali atau orde 4, ini juga ordenya 4. Artinya dia ini akan sama dengan D per DX, kemudian D per DX lagi, kemudian D per DX lagi, kemudian D per DY per DX. Makanya dia bisa ditulis D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Sebenarnya bukan pangkat ya, orde. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kenapa di sini dipakaikan kurung? Kenapa dipakaikan kurung? Supaya tidak kebalik dengan F pangkat 4 gitu. Kalau ini pangkat biasa. Kalau sudah dipakaikan kurung berarti dia orde ke. Orde ke gitu ya. Nah ini kenapa nggak pakai kurung, kan memang DX kali DX kali DX kali DX kan DX pangkat 4 ya. Maksudnya DX-nya dipangkatkan 4 gitu. Jadi seperti itu konsepnya gitu ya kalau pakai notasi Leibniz. Gitu. Untuk notasi ini dulu, ada yang mau ditanyakan nak supaya tidak bingung? Kalau untuk turunannya masih mudah ya, silakan. Ada? Oke, kalau tidak kita masuk soal ya. Soalnya seperti ini. Tentukan turunan tingkat tinggi untuk fungsi Y sama dengan sin 2X. Kalau turunan tingkat tinggi berarti lebih dari 1 ya. Berarti ya terserah Ananda mau diturunkan sampai berapa. Nah, coba ya, misal kalau misalnya Ibu punya Y sama dengan untuk nomor 1 sin 2X. Kira-kira Y aksennya apa, Nak? 2 cos 2x. 2 cos 2x. 2X masih mudah ya, ini masih bisa diikuti. Y double aksennya. Min 4 sin 2x. 4 sin. Oke, min 4 langsung Ibu bisa buat min 2 pangkat 2 cos 2x, sin 2x ya. Sin 2x. Boleh ya, Nak ya? Semuanya bisa ngikuti ya. Kemudian Y triple aksen. Min 2 pangkat 3. Oke, min Ya, 2 pangkat 3 cos 2x. 2x. Lanjut. Y orde keempat. 2 pangkat 4 sin 2x. 2 pangkat 4 Sin 2x. 2x. Bisa ya? Y orde 5, berarti Ibu masih punya 2 pangkat 5 cos 2x dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bisa tahu pola ya, kan bisa kelihatan pola. Berarti ini 2 dipangkatkan dengan ordenya dikali entah itu sin atau cos. Kalau misalnya dia genap gimana? Ada hubungan genap ganjil nggak? Dimulai dari berapa? Dimulai dari 2 ya. Nah, jadi kadang ada fungsi yang ketika turunannya itu bisa kita perumum. Perumum itu gimana? Jadi suatu formula matematik yang bisa kita rumuskan. Tapi kalau ini kan masih agak rumit ya. Kalau misalnya untuk koefisien mungkin kita bisa langsung buat 2 pangkat ordenya. Tapi kalau misalnya untuk tanda plus minus dan juga sin atau cos itu dibagi beberapa bagian ya. Nah, tapi kita bisa tahu kira-kira nanti kalau Ibu mau tanya Y20, kalian nanti nyampainya di mana gitu. Ini kalau nggak salah bagi 4. Jadi fasenya satu fase itu ada 4 ya, ada 4 dari Y-nya. Y pangkat 0-nya itu kan sin 2X Y-nya kan. Nanti dibuat seperti itu ya. Nah, yang bisa kelihatan pola kayak gini. Contoh ya, nomor 2. Ananda sudah ada yang mencari kira-kira turunan pangkat tinggi untuk tingkat tinggi untuk X pangkat N berapa? Y aksen berapa? NX pangkat N1. Oke. Kalau Y double aksen, lanjut. Teruskan. N dikali N-1. N kuadrat. Kenapa N kuadrat, Nak? Di mana, Nak? Enggak, Bu, nggak jadi, Bu. Salah, Bu. Mau kalikan ke dalam Mas Syahdan boleh. Kalau N kuadrat dikurang N boleh. Iya, Cuma Bu, kita- tadi gitu. Oh, Mas Syahdan udah kalikan ke dalam ya. Subhanallah, sudah gercep dia. Kalau N di triple aksen, N dikali N-1 kali N kurang kali 1 N-2. kali N-2. Nah, kira-kira kalian udah curiga nggak polanya gimana? Faktorial bukan, Bu? Oke, kelihatan ya. N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, pangkat X, N kurang 4. Nah, sekarang kalau Ibu buat Y pangkat N, benar nggak jika Ibu buat ini? N kali N kurang 1, kali N kurang 2, kali N kurang 3, dikali
hingga seterusnya dikali 1 kali X pangkat 0. Coba cek. Coba perhatikan, benar nggak kalau Ibu buat seperti itu? Betul, Bu. Benar ya? Nah, sekarang perhatikan. Temennya ada yang bilang curiganya faktorial. Nah, ini dia yang kenapa temennya bilang faktorial. N faktorial. Ini berapa hasilnya, Nak? 1. 1. Jadi, Y sama dengan X pangkat N, turunan orde tinggi, orde ke N-nya akan sama dengan N faktor. Oke ya, ingat ya N faktorial seperti apa. Kalau Ibu punya N faktorial artinya N kali N kurang 1 dan seterusnya hingga 1. Dikalikan semuanya ya. Nah kalau gitu kira-kira menurut Ananda curiga untuk Y sama dengan 1 per X. Coba buat perumumnya apa? Rumus perumumnya apa? Kalau ada yang sudah dapat boleh di-share di chat. Jadi bisa dilihat teman-temannya kira-kira yang ada yang menyanggah atau yang menyanggah atau ada yang membenarkan dan menyalahkan. Silahkan. Kira-kira kelihatan polanya seperti apa? Ini kalau misalnya mau kalian turunkan, ingat ya konsep kalau kita punya teorema, bisa Y itu akan kita buat sebagai X pangkat min 1 ya. Ini baru, karena kita punya teorema berpangkat yang bisa langsung dipakai ya. Kalau ada yang bingung boleh nanya ya Nak ya. Selagi kita mengerjakan yang bagian nomor 3, dan bingung sama yang sebelumnya, boleh ditanyakan. Bu, saya izin nanya, itu X pangkat 0 dapat dari mana, Bu? X pangkat 0, perhatikan Mas, kalau Y-nya pangkat 4, di sini N kurang 4. Ya. Kalau di sini Y pangkat N, berarti? N kurang N. Oke, iya. pintar. Oh iya, Bu. Oke. Kasih, Bu. Iya, sama-sama Mas. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silahkan Mas. Kalau itu pada Y pangkat N itu apa? Y turunan tingkat tinggi untuk N sebelum X pangkat 0-nya itu ada 1, Bu. Di sini 1? Iya. Kan kalau misalnya ini N pangkat 4, jadinya N kurang 3. Iya. Iya, kalau N kurang 3 itu kan berarti 1 sebelum N-nya kan? Oh iya. Oke. Berarti di sini N dikurang N-1 gitu. N dikurang N-1, ya benar. Jadinya tinggal 1 kan? Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mas. Mau coba jawab yang nomor 3, Bu. Oke, apa dapatnya Nak? Y pangkat, Y orde N-nya? Y orde ke N itu min 1 dipangkatkan dengan N dikali N faktorial dikali X pangkat min N min 1. Oke, berarti per X pangkat N min 1. Iya, X pangkat N. Oke. Nah, coba cek yang lain gimana? Yang lain boleh dicek kira-kira dapatnya apakah sama atau tidak. Atau ada yang mau bertanya, gimana dapatnya gitu. Boleh. Sebelum kita pergi lebih jauh ya. Nanti kalau kita udah pergi lebih jauh, susah nanyanya bolak-balik. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, silahkan Mas. Itu yang di per 2N-1, saya nemunya 2 pangkat N plus 1. Yang mana Nak? Ini, 2 Iya, pangkat N plus 1. Oke, ada lagi temennya yang bilang ini akan sama dengan min 1 pangkat N dikali sama N faktorial. Iya, Bu. Oke, dibagi 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat N plus 1. X-nya kemana, Nak? X, Bu. Maksudnya X. X pangkat N plus 1, Bu. Oh, X pangkat N plus 1. Ya, Iya. makanya Ibu, ini kemana lari? Kemana lari X-nya? Salah. Jadi 2. Mau koreksi, Bu. Tadi saya lupa ngeluarin minusnya, ternyata difaktorin minusnya kan jadinya plus. Jadinya jawabannya.
Jadi hasilnya sama. Ya sama Bu. Pangkat n N plus min 1. pangkat n plus 1. Oh, N plus 1? Iya. Oh, oke. Jadi ada 2 jawaban, kira-kira yang lain gimana? Oh, tapi Mas sudah memperbaiki ya, berarti di sini. Iya Bu. Salah Berarti tadi. sama-sama. Oke. Oh, juga ya, benar ya, Bu. Ya. Kita coba yang lain gimana, Nak? Yang lain setuju nggak? Setuju Bu, sama ketemunya. Yang setuju oh, sama. Oke. Kita coba cek sama-sama. Y aksen sama dengan min 1 per X pangkat 2. Benar tidak? Ini kan turunkan minnya ya, min 1 dikali X pangkat min 2. Berarti min 1 per X kuadrat. Sama ya. Berarti untuk Y double aksen sama dengan minnya hilang, berarti 1 dikali 2 per X pangkat 3. Gitu ya. Y triple aksen sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. Karena ini ada min-min per X pangkat 4. Oke, di sini kelihatan ya. Ini 1 kali 2 kali 3 pasti nanti Y orde keempat akan sama dengan min ketemu min hilang ya. Karena ini min lagi kan turun. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 dibagi X pangkat 5. Nah, ketahuan ya. Jadi Y pangkat N-nya dari sini ya. Dari kedua jawaban ini. Y orde N-nya. Orde N-nya itu akan sama dengan ada 1 kali 2 kali 3 kali 4. Dia 4 di sini berarti perkalian ini disebut faktorial ya. Berarti tetap N faktorial. Ibu bagi dengan kalau X-nya, kalau dia orde 4, dia jadinya X pangkat 5. Berarti X pangkat N tambah 1. Benar ya? Nah sekarang untuk tanda, perhatikan. Kalau turunannya turunan ganjil, orde ganjil, dia negatif. Berarti Ibu bisa buat di sini min 1. Pangkat kalau misalnya dia di sini genap ya kan? Genap kan, Nak? Ya, silakan. Genap atau ganjil hubungannya atau dengan N saja? Dengan N saja ya. Jadi tadi salah Ibu, tidak ada masalah genap ganjilnya. Kalau N-nya di sini 1, orde 1, berarti dia dipangkatkan 1. Tetap negatif ya. Kalau di sini ordenya 2, dia dipangkatkan 2, jadinya positif ya benar. Nah, nggak ada hubungan genap ganjil. Keliru Ibu. Oke ya? Benar ya? Jadi sudah kita koreksi ya. Ternyata Y orde ke N akan sama dengan min 1 dipangkatkan N dikali N faktorial per X pangkat N tambah 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ada, Nak? Oke, Ibu anggap tidak ada. Jadi sampai di sini paham untuk menentukan turunan tingkat tinggi atau orde tinggi? Insyaallah Bu, paham. saya mau tanya, Bu. Silakan, Mas. Silakan, Nak. Itu yang nomor 2, Bu, kan rumusnya jadi Y turunan ke N sama dengan N faktorial, itu kan, Bu. Itu cuma berlaku kalau turunannya itu sejauh pangkat X-nya doang. Sejauh pangkat? Pangkat X-nya. Maksud Anda coba ulang, Nak. Jadi kan rumusnya jadi Y pangkat N, Y turunan N, Y turunan ke N sama dengan N faktorial, Bu. Kalau misalkan kita contoh satu soal gitu, misalkan X-nya pangkat 5. Tapi kalau misalkan turunannya pangkat 2, kalau misalkan turunan kedua, itu nggak bisa pakai rumus itu, Bu. Turunan kedua kan masih pakai ini, Say. Ini, Nak. Kalau misalkan X pangkat 5, turunan keduanya bukannya jadi 5 kali 4 X pangkat 3 gitu ya, Bu? 5 dikali 4 X pangkat 3? Iya, Bu. Maksudnya jadi beda rumus gitu, Bu. Rumusnya sama, cuman N terakhirnya itu sampai dia penghabisan, kan? Jadi rumusnya bukan yang N faktorial, Bu. N faktorial itu kalau misalnya Ananda cari X pangkat 5, berarti di sini N-nya sama dengan 5, kan? Nanti turunan ke-5, Y orde 5. Iya, Bu, itu maksud saya. Jadi turunan cuman bisa nyari turunan sejauh pangkat X-nya gitu loh, Bu. Iya, sejauh pangkat X-nya. Sejauh N-nya habis, nah situ dia.
Oke, Nah, Bu. ini berguna seandainya kalau pangkat 5 kan masih mudah ya, Nak. Coba seandainya Ibu tanya X pangkat 1000. Gimana Ananda carinya dong? Kalau disuruh cari satu-satu. Bingung kan? X pangkat 1000 kan bisa Ibu cari dengan ini, bukan? 1000 faktorial. Iya atau tidak? Kalau Iya, Bu. kalau misalnya untuk N, misalnya X pangkat 5, turunan kelimanya apa? Benar nggak 5 faktorial? Iya, Bu, benar, Bu. Benar ya? Nah, jadi gunanya itu sebenarnya. Jadi sampai sebanyak N-nya. Jadi N-nya seberapa ya? Masih bisa ya. Kalau kita cari turunan kedua dari X pangkat 5, masih sanggup. Kita masih sanggup. Tapi kalau misalnya nanti Ibu minta dari X pangkat 1000, Ibu mau cari turunan ke 1000, kan bengek juga ya nyarinya ya. Maksudnya Iya, Bu. susah gitu. Jadi mending kita pakai ini. Kan sudah kita perumum. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Mas. Kalau misalnya faktorial kan kita masih bisa memakai kalkulator standar ya. Di kalkulator standar ada ya faktorial ya, kalau Ibu nggak salah. Kalau yang Casio biasa itu masih ada. Atau kalkulator HP kayaknya masih ada deh faktorial. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Silahkan, Mas. Kalau misalnya ditanyanya turunan ke 1000 dari 3x pangkat 1000 gitu. Nah, 3x pangkat 1000, Mas cari dulu di umumnya apa? Ini kalau 3 misalnya diturunkan terus, 3-nya akan ada terus nggak? Ada ya, Bu? Ya, berarti 3 dikali n faktorial kan? Oh, Nah, coba cek dulu tapi ini benar atau tidak. 3-nya kan akan ada terus ya? iya. Kan akan ngikut terus ya? Benar atau enggak? Cuman yang diperumum itu yang kita bisa judge atau kita bisa klaim hanya ini dulu. Kita nggak bisa klaim kalau untuk AX pangkat 4. AX pangkat N. Kita belum klaim ya, belum bisa klaim karena belum kita buktikan. Yang bisa kita buktikan hanya ini. Nah, jadi untuk mempermudah sebenarnya ketika diminta mencari turunan tingkat tinggi, cari yang di umumnya dulu. Perumumnya apa? Kalau bisa dicari perumumnya, kalau tidak, ya seperti ini tadi. Ini kan masih agak susah ya kita menentukan gimana ya. Masih bingung perumumnya gimana. Tapi kita udah ngelihat polanya. Polanya seperti apa kita udah ngelihat, jadi lebih mudah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Makasih, Bu. Ada lagi, Nak? Oke, sama-sama, Mas. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak, Ibu lanjut ya. Nah, itu turunan fungsi khusus pertama. Fungsi khusus kedua ada namanya fungsi implisit. Perhatikan, ketika kalian menuliskan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X misalnya ditambah 1, ini adalah penulisan fungsi secara eksplisit. Apa itu eksplisit? Artinya Ananda menuliskan fungsi berdasarkan jelas siapa variabel bebasnya dan siapa variabel tak bebasnya. Ini variabel tak bebas kan kalau misalnya kita buat fungsi. Namun pada fungsi implisit kita nggak tahu siapa variabel bebas dan siapa variabel tak bebasnya. Kenapa? Ketika disebutkan seperti ini, Y akan bergantung pada nilai X. Tapi X juga bergantung pada nilai Y. Bergantung pada nilai Y. Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti siapa yang variabel bebas dan siapa variabel tak bebasnya. Variabel bebas atau tak bebasnya. Karena sama-sama bergantung nilainya ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini, gimana sih cara mencari turunannya? Kira-kira turunannya seperti apa gitu. Nah, turunan fungsi implisit merupakan turunan terhadap fungsi yang terdiri dari beberapa variabel. Jadi beberapa variabelnya apa artinya? Beberapa variabel yang saling bergantung. Kayak gini ya, X bergantung ke Y bergantung ke X. Di mana fungsi akan selalu bergantung dengan variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya siapa ini kita nggak tahu. Apakah bisa fungsi implisit dibuat jadi eksplisit? Ada beberapa fungsi implisit yang bisa dibuat jadi eksplisit. Ada. Tapi kadang tidak bisa. Nah, kalau seandainya tidak bisa, bagaimana menurunkannya? Langsung masuk ke contoh.
Yang bisa diubah contoh Nina ya, ini kan dalam penulisan implisit ya, artinya apa? Kita nggak tahu nih, ini bergantung ke siapa, nih sama-sama bergantung. Tapi ini bisa Ananda buat jadi Y 4X kuadrat dikurang 3 sama dengan X pangkat 3 dikurang 1, benar? Benar, Bu. Oke, Benar. Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1 per 4X kuadrat dikurang 3. Benar? Benar. Benar. Benar, Ini bentuk implisitnya, implisit. Ini bentuk eksplisitnya, bentuk eksplisit. Jadi seperti Ibu sebut, kadang bentuk implisit bisa dibuat jadi bentuk eksplisit. Tapi kadang juga tidak. Coba contoh yang kedua, seandainya Ibu keluarkan Y, di dalam masih ada XY ditambah X sama dengan 4X kuadrat. Masih bergantung dia di sini dengan Y. Kalau Ibu keluarkan Y kuadrat, berarti tinggalnya X ditambah X per A per Y ya. Sama dengan 4X kuadrat, masih ada Y-nya. Jadi ini bentuk implisit yang tidak bisa dibuat ke bentuk eksplisit. Nggak bisa. Kalau ini, kalau kalian ketemu seperti ini, kalian bisa ubah jadi eksplisit, kemudian kalian apakan ini? Pakai teorema yang mana menurunkannya? Pembagian. Oke, pembagian ini diubah jadi U per V. Tapi seandainya kalau enggak, gimana? Ya, kalau tidak, caranya adalah untuk nomor 1. Jadi yang ini kalian bisa cari dengan U per V ya, selain dengan yang cara yang Ibu tunjukkan. Di sini, 4X kuadrat Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 kurang 1. Turunan fungsinya. Nah, perhatikan. Untuk fungsi implisit, dia bisa ada dua kemungkinan. Kita menentukan DY per DX, atau menentukan DX per DY. Itu akan beda hasilnya. Karena nanti dia bisa dibuat dalam eksplisit Y, berarti di sini kan X semua ya, fungsi variabel bebasnya. Berarti pasti yang dicari adalah DY per DX-nya apa. Gitu ya. Nah, DY per DX-nya gimana cara mencarinya? Berarti D per DX dari kedua ruasnya. 4X kuadrat Y dikurang 3Y sama dengan D per DX dari X pangkat 3 dikurang 1. Sampai di sini oke? Nah, kedua fungsi semua ruas di sini diberlakukan sebagai fungsi ya, baik X maupun Y. Berarti ini fungsi pertama, F1, ini F2 kita. Jadi ini artinya apa nih? Artinya hubungannya fungsinya apa? Perkalian. Fungsi ini kan perkalian kan, pembatasnya kali kan ya. Jadi ini sama dengan perkalian fungsi. Perkalian fungsi gimana? Ya ingat aja U kali V. Berarti D per DX dari 4X kuadrat dikali, kan U aksen ya, V-nya Y saja, ditambah U-nya apa? 4X kuadrat dikali D per DX dari Y, dikurang. Nah ini D per DX dari 3Y sama dengan D per DX dari X pangkat 3 dikurang D per DX dari 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nak? Oke, enggak. Ini apa turunannya? 8X. 8X. Oke. 8X dikali Y. Kan U aksen V ya. Ditambah 4X kuadrat dikali, ini apa turunannya? DY per DX. Kenapa? Fungsinya fungsi Y, tapi dia bergantung dengan X. Maka turunannya adalah DY per DX. Ini apa turunannya? 3 DY per DX. 3 DY per DX. Akan sama dengan, ini apa turunannya? 3X kuadrat kurang 0 ya. Nah perhatikan, kita mau tentukan DY per DX. Maka keluarkan DY per DX. DY per DX akan dikalikan dengan 4X kuadrat dikurang 3. Akan sama dengan 3X kuadrat dikurang 8XY. Paham ya dari mana ya?
Maka dy per dx akan sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xy dibagi dengan 4x kuadrat dikurang 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Nak? Masih bingung di dy per dx, Bu. Kenapa? Masih bingung di dy per dx, Bu, yang bagian bawah. Itu Ya, ini? ya. Yang dari 8xy tambah 4x kuadrat dikali dy per dx itu berarti 8xy-nya dipindah ruas ke kanan ya, Bu? Iya, benar. Kan ini nggak mengandung dy per dx kan, jadi dia bebas saja ya kalau Ibu pindahkan. Ini yang mengandung dy per dx, Ibu keluarkan. Jadi tinggal 4x kuadrat kurang 3. Bisa? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau kalian cari dengan ini, nanti pakai kalau dy per dx kan berarti u per v ya, hasilnya sama. Tapi ini semua dalam x. Dalam x-nya gimana nanti? Hasil yang ini kan ada y-nya. Y-nya kalian substitusi yang ini. Nilai y yang ini. Hasilnya tuh bakal sama keduanya. Sama hasilnya. Nanti kalian coba ya. Kalau misalnya lowong waktunya coba kalau pakai u per v. Kemudian nanti kan ada hasilnya dalam dy per dx-nya dalam x semua ya. Dalam x semua variabelnya. Ini per berapa gitu kan. Nanti hasilnya bakal sama. Nah ini kan ada y-nya. Seharusnya dalam x saja. Substitusi y sama dengan ini. X pangkat 3 kurang 1 per x, 4x kuadrat kurang 3. Itu pasti sama. Hasil yang dari sini sama yang dari ini, itu akan sama hasilnya. Nggak akan ada bedanya. Paham ya? Nah sekarang, ini kan masih dalam y saja. Nah untuk nomor 2 ada y kuadrat nih coba. Nomor 2 itu xy kuadrat ditambah xy sama dengan 4x kuadrat. Nah, perhatikan, pada fungsi implisit, kan Ibu bilang tadi, ada dua kemungkinan yang ditanya dy per dx atau dx per dy. Biasanya diberikan di soal, tentukan dy per dx untuk fungsi ini, atau tentukan dx per dy untuk fungsi ini. Gitu ya, tergantung soal. Nah, kalau di sini, kenapa Ibu langsung state dy per dx? Karena kita tahu ini bisa dibuat jadi fungsi eksplisit. Fungsi eksplisit. Eksplisitnya dalam apa? Y sama dengan. Kan ini kita bisa buat eksplisit ya. Jadi pasti turunannya dy per dx. Tapi kalau enggak, kita tentukan aja. Misal Ibu mau carinya di sini, cari dy per dx misalnya. Ya berarti kita harus tentukan dy per dx. Berarti semuanya diturunkan terhadap dx. Berarti Ibu punya d per dx dari xy kuadrat ditambah xy akan sama dengan d per dx dari 4x kuadrat. Ini apa turunannya, Nak? Langsung aja. Apa turunannya? Ini anggap perkalian dua fungsi ya, kan ada fungsi x, ada fungsi y ya. Ini apa turunannya? Kayak seperti ini tadi. Bingung? 2dy per dx. 2dy per dx. Oh, masih bingung berarti. Ibu kalikan 6 ya. D per dx dari x dikali y kuadrat. Gitu kan ya? Benar nggak? Iya. X dikali dy per. Kok dy ini nggak ada y-nya? Aduh, gimana Ibu nih? Seharusnya d per dx saja. Tunggu. Oke, d per dx dari y kuadrat, gitu kan? U aksen v ditambah uv aksen, ditambah d per dx dari x dikali y, ditambah d per dx, x dikali d per dx dari y, sama dengan 8x. Benar sampai di sini? Cek satu-satu. Benar? Benar, Bu. Oke. Y kuadrat. Benar nggak? Ditambah 2x y dy per dx
dari mana dapat 2xy? Tahu, Bu. Y-nya diturunin. Dari Y-nya ya Bu ya diturunin. Y kuadrat apa? 2Y. 2y. Tapi masalahnya y bergantung pada x, maka dikali dengan turunan dari si y tadi, dy per dx. Paham? Paham. Paham, Bu. Oke, ditambah. Ini apa? Y ditambah x dy per dx sama dengan 8x. Keluarkan dy per dx-nya, dy per dx. Berarti Ibu punya di sini 2xy ditambah x sama dengan 8x. Ini apa saja nih? Kurang y kuadrat, kurang y. Jadi dy per dx sama dengan 8x kurang y kuadrat kurang y per 2xy tambah x. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Aku mau nanya, Bu. Silakan, Mas. Yang x dikali d per dxy kuadrat, kenapa nggak dy apa? Yang d per dxy kuadratnya tuh dy kuadrat per dx ya, Bu ya? Kayak yang di paling kanan. Yang di paling kanan sebelum sama dengan kan x dikali dx dikali x dikali dy per dx kan jadinya tetap x kali dy per dx-nya nggak berubah. Tapi kenapa kalau yang x dikali dy kuadrat per dx jadi 2x ya? Saya bingung. Aturan berpangkat, Nak. Oh, aturan. Oh, gini rantai gitu, Bu ya? Iya, kan dianggap si y itu fungsi. Coba Mas, turunan y, turunan suatu fungsi, y itu terhadap x, tapi pangkatnya pangkat 1. Apa turunannya? Kan 1 dikali y pangkat 0, kan? Iya. Y pangkat 0 berapa? 1. 1 dikali turunan si fungsinya, gitu kan? Sistem kita kalau turunan berpangkat, aturan berpangkat. Iya, iya. Nah, sama aturannya. Jadi kalau y kuadrat, turunkan dulu fungsinya, berarti kan 2y dikali turunan fungsi di dalamnya, gitu kan ya? Ingat nggak? Kalau Ibu punya, kalau Ibu mau disuruh mencari d per, kok nggak mau dia? Oke, d per dx dari fx pangkat n. Masih ingat nggak ini? Apa turunannya? Kan kita turunkan dulu ya. N dari fx pangkat n kurang 1 dikali f aksen n, kan? F aksen x ya? Oke. Ya, jangan dimarahin Mas Kevin. Iya, Nak. F aksen x. Gini ya. Oh, berarti masih berlaku chain rule ya, Bu? Berarti? Kenapa, Nak? Masih berlaku peraturan berantai gitu berarti ya? Yang Masih. Itu akan selalu dipakai untuk semua. Jadi masih berlaku ya, masih berlaku. Nah, kenapa kita berlakukan itu di fungsi implisit? Karena tadi kita nggak tahu fungsi ini siapa bergantung ke siapa. Jadi kita anggap ketika kita turunkan terhadap x, y itu bergantung ke x. Paham? Jadi dianggap y itu suatu fungsi yang bergantung ke x. Jadi kayak yx gitu. Makanya ketika turunkannya seperti ini prosesnya, turunan berpangkat. 2y kali turunan dari si y-nya terhadap x, karena dia dianggap fungsi yang bergantung ke x gitu. Bergantungnya seperti apa kita nggak tahu, pokoknya dia bergantung aja. Gitu prosesnya. Sampai di sini paham dulu. Bisa. Yang lain, Mbak-mbaknya gimana? Mbak-mbaknya? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman Mbak-mbaknya? Ibu anggap aman? Oke. Nah, sekali lagi kalau nggak ditanya siapa yang mau ditentukan investigasi, kalau bisa dibuat eksplisit berarti turunannya terhadap dy per dx. Kalau enggak, coba Anda tentukan kira-kira dx per dy-nya apa. Nah, sekarang kebalikan ya, turunkan semuanya terhadap y. Karena kita yang mau dicari dx per dy-nya. Nah, kira-kira untuk nomor 2 apa dx per dy-nya? Semuanya mencari, Nak. Terus kalau sudah selesai lanjut nomor 3. Nomor 3 cari dy per dx-nya aja deh, supaya tidak lama ya. Nanti dx per dy-nya bisa dicari di rumah. Iya, di rumah juga ya. Sekarang misalnya bisa dicari pas waktu luang. Kira-kira ini apa hasilnya? Kemudian untuk nomor 3, dy per dx-nya apa? Semuanya cari ya. Ups.
Maaf, aku mau tanya, Bu. Iya, boleh. Nah, silakan, Nak. Itu nomor 2, kalau X-nya dikeluarin, bisa eksplisit nggak sih, Bu? Nah, kalau yang nomor 2 bisa eksplisit ya. X-nya dikeluarin ya. Oke, bisa Mas, benar. Oke, berarti bisa ya, Bu? Oke. Oke, makasih, Bu. Kalau X dikeluarin ya. Tuh, cuman satu lagi, Nak. Kalau X-nya dikeluarin, bagian sebelah kiri, sebelah kanannya gimana? Masih dalam X loh. Bisa Nanti eksplisit atau tidak? X-nya pindah ruas ke... Oh, iya kan masih kuota. Masih bergantung sama X-nya. Tapi kan pembagian ya, Bu. Nanti jadi 4X. Kok 4X? Kan nanti Pembagian jadi dengan... Y Ini kuadrat. X saja, bukan X kuadrat. Nah, misalkan jadi ini kan, ini Y kuadrat plus Y sama dengan 4X. Y kuadrat plus Y sama dengan 4X. X-nya dikeluarin, Bu, terus dipindah Oh, ke kanan. 4X saja. Seperti Iya, Bu. ini. Oke, Iya, ya benar-benar. Berarti X itu sama dengan Y kuadrat tambah 4, tambah Y per 4 ya? Iya, Bu, maksudnya gitu. Boleh. Kalau yang dicari dx per dy berarti dia bisa pakai eksplisit ya. Oke. Makasih, Bu. Oke. Bagus investigasinya ya. Berarti yang benar-benar eksplisit itu nomor 3 ya? Benar nggak nomor 3 itu benar-benar eksplisit? Implisit. Yang benar-benar implisit. Berarti 1/4. Oh, berarti kalau pakai eksplisit dx per dy-nya harusnya dapat 1/4 3y tambah 1 ya. Cepat selesainya ya kalau dengan eksplisit ya. Berarti cari yang nomor 3. Kira-kira nomor 3, Anda dapatnya berapa? Kalau ada yang sudah dapat, boleh share sama teman-temannya. Baik di chat atau maupun bilang, Bu, dapatnya segini gitu. Boleh dipersilahkan. dy per dx-nya dapat 2x tambah 2y per 10y kurang 1. Nah, itu ada opsi dari temennya. dy per dx akan sama dengan 2x tambah 2y per 10y kurang 1. Kurang satunya dapat dari... Oke, ada yang dapat 3x tambah y. Oh, berarti ada beberapa opsi. Coba-coba. Nah, silahkan. 3x tambah y per 5y kurang x. Kurang x. Oh, nomor 3-nya nggak ada ya? Itu nomor 3. Temennya bilang itu nomor 3. Oke, yang Aurel, Mas Sultan, dan Mbak Naura itu sama. Mas Adrian coba cek, ada kekeliruan atau hanya beda koefisien atau seperti apa? Boleh yang lain coba? Berarti ini kalau diturunkan 2x ditambah 2y, 2x tambah 2y.
Oke. Kemudian ditambah X dy per dx. X dy per dx, oke. Ini turunannya 10, oke. Berarti yang ini kemungkinan jawabannya ya. Mas Adrian coba cek, nak. Kenapa 1 di sini, nak? Ini 1 nih dari mana? Ada kekeliruan nggak? 1 ini. Soalnya Kayaknya keluarkan. saya salah nurunin di tengah, Bu. Yang di 2XY-nya. Lagi saya hitung ulang. Oh, oke. Hitung ulang ya. Oh, boleh. Ini 2-nya kenapa hilang? Karena dua-duanya 2 dikeluarkan ya. Nanti ini kurang 10. Ini malah Ibu tanya 10-nya dari mana? 5. Ini seharusnya 10Y dikali dy per dx. 10Y. Nah, Ibu, gimana nih? Atau Mbak Aurel sama Mas Sultan yang coba cek. Coba kita iniin sama-sama ya. Di mana ya lagi ya posisinya? Udah penuh semua ya. Ini nanti kalian tolong rapikan catatan ya, nak ya. Kalau Ibu kan nyempil-nyempil ya. Yang dy per dx berarti d per dx dari x kuadrat. Kemudian d per dx dari 2xy. Kemudian dikurang d per dx dari 5y kuadrat sama dengan d per dx dari 1. Nah, Ibu sambung mari. Berarti ini 2x ditambah u aksen berarti 2 saja. V dy per dx berarti u aksen V berarti 2y. Ditambah u kita x dikali V aksen. V aksen kita, ini 2x. U kita 2x, dy per dx. dy per dx. Dikurang dengan 10y. Kemudian 10y. Oke, dy per dx. dy per dx. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Ibu pindah ruas berarti dy per dx sama dengan dy per dx sama dengan min 2 x tambah y dibagi dengan min 10 min 2. Iya, berarti dua-duanya juga. Berarti Mbak Aurel, Mas Sultan sama Mbak Naura coba cek. Min 2 ini min 10 tambah 2. Min 10 tambah 2x. Nah, Ibu dapatnya seperti ini. Min 10y Ibu, bukan, terus Bu? 2-nya dicoret. Oh ya, min 10y ya. 2-nya dikeluarkan. Oh iya. Benar-benar ya. Oke, min 2 x tambah y. Ibu keluarkan min 2 min 10 ya. Min 2 juga ya. Min 2 berarti tinggalnya 5y kurang x. Benar. 5y kurang x. Oh iya. Benar. Oke. Tepat sekali. Oke. Mas Wong, kenapa X tambah 1, nak? Kenapa itu X tambah 1, nak? Coba cek X tambah. Ya, oke. Ya benar ya, berarti Ibu sudah mengkonfirm bahwa jawabannya Mbak Aurel, Mas Sultan, dan Mbak Naura sudah tepat ya. Oke, Mas Ilham ya, tinggal keluarkan min 2-nya ya, nak ya, disederhanakan lagi. Mas Fatan, ini bagian yang mana nih? 2X tambah 2? Kayaknya ada kesalahan perhitungan. Oke, coba cek lagi. Mas Wong juga, nak. Coba cek lagi kenapa itu X tambah 1, nak? 5Y. Iya, Bu, tadi maaf
Y-nya ketipek, jadi gak kuat, gak ke bawah itu sampai bawahnya. Hati-hati ya. Nih Ibu juga nyarinya kalau nggak diperhatikan bisa ini juga nih, bisa kurang hati-hati juga. Ya benar ya. Jadi tadi jawaban dari Mbak Aurel, Mas Sultan sama Mbak Naura udah cocok, udah kita confirm cocok ya. Oke. Dapatnya akhirnya sama. Oke, alhamdulillah sama ya. Oke, Ibu juga tadi ada kekeliruan, jadi dapatnya sama juga sama Ibu juga. Yang lain juga, ada lagi yang mau ditanyakan selagi mencari dan selagi bingung, kalau ada yang mau ditanyakan yang implisit? Kira-kira sama, oh Mbak Priyanka juga sama. Oke, alhamdulillah. Yang lain aman? Nih Bu lagi. Ingin bertanya Bu. Silakan Mas. Kalau tadi kan bisa di ini Bu, di apa? Sederhanain lagi Bu. Itu kalau dalam turunan nggak ngaruh Bu? Yang mana disederhanain dalam turunannya Nak? Yang nomor 3 terakhir tadi Bu, kan yang min 2-nya dikeluarin itu? Nggak apa-apa, koefisiennya nggak apa-apa. Oh itu ada tidak berpengaruh Bu? Enggak. Oh iya, kasih Bu. Kan kita kalau dalam matematika sangat dianjurkan untuk membuat persamaan itu sesederhana mungkin ya. Nggak apa-apa, masih diperbolehkan. Karena nanti kalaupun kalian turunkan sekali lagi, nanti koefisiennya juga tetap sama ya, tetap bisa kita sederhanakan juga. Ada lagi Nak? Ada? Kalau enggak, boleh Ibu anggap Ananda sudah paham mengenai turunan implisit? Sudah? Boleh, Bu. Boleh. Oke. Kalau sudah boleh, berarti Ibu lanjut fungsi khusus ketiga. Ini Ibu, Mas Wega mengasisteni Ibu dengan mengedit, berarti bisa diedit ternyata ya. Oke. Ibu lanjutkan. Seandainya fungsi khusus banyak ya, cuma nanti ada beberapa yang kalian pelajari di kalkulus 2, ada yang dipelajari kalkulus 1. Sebenarnya ini akan dipelajari lagi di kalkulus 2, cuman Ibu perkenalan aja. Seandainya Ibu punya fungsi X, tapi X itu bergantung ke T. X itu bergantung dengan T, nggak apa-apa Mas Wega. It's okay. Kemudian bisa dibuat seperti ini, dan fungsi Y juga bergantung dengan T, dan bisa dibuat seperti ini misalnya. Namun, pada bidang kita hanya mengetahui sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Karena dua fungsi ini yang kita bisa buat dalam bidang 2 dimensi. Kalau misalnya dalam kecepatan itu misalnya V dengan T kan, T-nya di sini ya, V-nya di sini. Atau S dengan T atau A dengan T. Cuman di sini kita ketahui fungsi X dan fungsi Y itu saling berhubungan. Tapi keduanya bergantung dengan variabel bebas T. Jadi variabel bebasnya itu T. Ini variabel bebasnya juga T. Nah, fungsi seperti ini disebut dengan fungsi parametrik. Artinya apa? Fungsinya bergantung kepada parameter bebas T, tapi kedua fungsi ini juga punya hubungan. Seperti itu. Untuk buat grafiknya biasanya itu kalian masukkan nilai ini ya, nilai T-nya. Jadi untuk X masukkan nilai T-nya, misalnya di sini katanya batas T-nya dari min 2 sampai 1 misalnya ya. Katanya min 2 sampai 1. Jadi kita cari min 2, min 1, min setengah 0,1 misalnya. Nah, ketika kalian substitusi ke fungsi X dan substitusi ke fungsi Y, kalian peroleh kira-kira grafiknya seperti ini. Nah, ini dikatakan misalnya di sini berapa nih? Kalau T-nya 2, X-nya 2 dengan min 5. 2 dengan min 5 berarti di sini 2 ya, ini 2. Kemudian min 5. Min 5. 2 min 5. Min 5 kemana? Ke bawah ya? Ke min 5. 2 kita di sebelah sini, maaf. Ini setengah nih. 2 kita di sebelah sini ya. 2, nanti min 5 di sini. Jadi nanti di sini titiknya. 2 min 5. 2, min 5. Artinya apa? Pada saat T sama dengan min 2, maka nilai X dan Y kita akan bernilai 2 dan min 5. Jadi semua titik-titik ini, misalnya Ibu sebut di sini, posisinya dicontoh di mana nih? Min 1 untuk Y-nya di sini ya, 0 min 1. Nah ini artinya nilai fungsi untuk T sama dengan 0.
gitu ya. Ini nilai fungsi untuk T sama dengan 0 gitu. Berapa nilainya? Nilainya adalah 0 min 1. Di posisi untuk 2 dimensi. Nah, ini disebut dengan fungsi parametrik. Perhatikan. Misalkan XT dan YT merupakan suatu koordinat titik pada kurva. Jadi kalau koordinat titik pada kurva, ingat titik berarti dia 2 dimensi ya, titik X dan titik Y, X, Y, gitu ya. Pada kurva yang dinyatakan dalam fungsi yang bergantung pada T. Jadi XT, YT itu koordinat, tapi bergantung pada T. Dan misalnya seperti ini. Oke. Nah, fungsi XT dan YT disebut dengan persamaan parametrik. Nah, turunan untuk persamaan parametrik, kalau misalnya kalian punya seperti tadi, ini kalian nggak bisa langsung buat DY per DX atau DX per DY. Kenapa ini pena ibu nih? DX per DY nggak bisa langsung. Tapi bagaimana kalian membuatnya? Kalau mau mencari DY per DX, artinya kalian mencari DY per DT. Artinya apa? Turunkan Y terhadap T, kalian bandingkan, bagi atau bandingkan dengan turunan Y terhadap turunan X terhadap T. Jadi masing-masing fungsi, karena ini var bebasnya T ya, var bebasnya itu T. Ini juga var bebasnya itu T. Jadi kalian turunkan masing-masing terhadap T, kemudian baru kalian bandingkan. Sama artinya kalau kalian disuruh mencari DX per DY, artinya apa? Kalian turunkan dulu si X terhadap T, kemudian baru kalian bandingkan dengan turunan Y terhadap T. Nah, ini disebut dengan X dot T. Jadi kan seperti Ibu mention ya, persamaan parametrik ini paling sering ditemukan di konsep teknik. Jadi di engineering itu paling sering, makanya mereka pakai dot di sini untuk optimasi dan sebagainya. Jadi Y dot T artinya apa? Turunan Y terhadap T. Atau X dot T turunan X terhadap T. Atau dalam notasi Leibniz itu dibuat DY per DX T saja di sini. Gitu ya. Jadi mencari DY per DX atau DX per DY-nya ya turunkan masing-masing terhadap T. Contoh, kalau misalnya Ibu punya seperti ini. Kalau Ibu punya fungsi parametrik XT ini dan parametrik YT seperti ini. Tentukan turunan pertamanya. Berarti kalau Ibu mau cari turunan pertama terhadap X, DY per DX, ini akan sama dengan DY per DT dibagi DX per DT. Apa hasilnya, Nak? DY per DT? Min 2. Bu. X per DT? Cos T. Cos T ditambah Cos T plus 14. 14 Oke. T. 14 T. Selesai. Karena ditanya DY per DX. Kalau DX per DY? Ibu maaf Bu, itu Ya, dikali T nggak ya? Kan turunan sin T. Ya, turunan sin T. Cos T dikali turunan T. Turunan T berapa? Oh iya. Satu ya. Dia terhadap T ya, terhadap T. Berarti ini cos T ditambah 14T per min 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, parametrik? Ada, Nak? Oke, Ibu anggap tidak ada ya. Jadi parametrik ini masih mudah ya. Menurunkannya masih terhadap variabel bebasnya. Tapi turunkan masing-masing dan nanti tergantung ditanya itu yang mana gitu ya. Yang ditanya terhadap turunannya terhadap X atau terhadap Y kah gitu ya. Nah, jadi 3 fungsi khusus ini yang Ibu perkenalkan kepada Ananda. Pertama tadi fungsi khususnya apa? Lupa. Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi ya, turunan tingkat tinggi. Jadi kalian ingat gimana konsepnya. Yang kedua tadi fungsi Implicit. Implicit.
Turunan fungsi implisit. Ingat fungsi implisit ini akan kalian gunakan nanti di kalkulus 2, jadi jangan dilupakan ya. Kemudian turunan parametrik. Turunan fungsi parametrik. Parametrik ini juga nanti kalkulus 2 dipakai lagi nih. Tapi diperkenalkan dulu supaya kalian nanti tidak kagok gitu ya di kalkulus 2. Nanti ada lagi sebenarnya turunan parsial dan sebagainya gitu. Cuman yang diperkenalkan dulu yang 3 ini dulu deh supaya lebih familiar. Nah, sampai sini untuk turunan fungsi khusus ada lagi yang mau ditanyakan sama Ibu? Ada, Nak? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah untuk turunan selesai. Nah, ini yang note Ibu buat. Note ini sebenarnya untuk bahan bacaan. Kalian bisa baca. Nah, ini misalnya jelaskan formula berikut artinya apa, kemudian kalian baca. Ini mengenai diferensial ya. Kemudian ini beberapa limit khusus yang sering dipakai. Nah, kemudian ini kalau 1/n faktorial itu ternyata kalau dijumlahkan semuanya itu sama dengan E. Nah, itu juga mau dipakai ya. Nah, ini juga jadi beberapa aturan-aturan khusus. Ini tinggal dibaca saja ya, Nak ya. Dibaca nanti untuk bekal kalian mengetahui konsep-konsep turunan. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu turunan. Untuk turunan ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Ini jadi turunan udah Ibu anggap selesai ya. Kenapa, Mas? Mas Stefanus, kenapa, Nak? Atau Mas Stefanus sedang tidak berbicara dengan Ibu? Oke. Nah, sekarang kalau selesai turunan, kita masuk ke bab terakhir. Boleh Ibu lanjut? Boleh, Bu. Boleh nggak ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu, gitu ya. Kita juga insya Allah cuma sampai jam 6, dan aplikasi turunan sebenarnya Ibu, apa ya, Ibu sudah paham, kalian tuh sudah belajar waktu SMA mengenai aplikasi turunan. Karena kita lebih menekankan ke fungsi ya. Jadi ke fungsi seperti apa nanti aplikasi turunan yang kita pakai. Kira-kira seperti ini gambarannya untuk aplikasi turunan. Oke, Ibu share screen. Kelihatan sekarang Ibu sedang share untuk slide aplikasi turunan? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Aplikasi turunan yang harus kalian ingat kembali adalah konsep turunan sendiri. Ya, konsep turunan, ya kok merah lah. Aplikasi turunan sendiri ya semuanya mengenai teorema turunan, kemudian mengenai seperti apa nanti hasil dari turunan. Nah, itu dipakai ya. Nah, sekarang aplikasi namanya berarti penerapan. Penerapan dia itu kemana? Pertama, aplikasinya adalah karakteristik grafik fungsi. Kira-kira ada gambaran nggak menurut Ananda karakteristik grafik fungsi ini? Apa maksudnya? Enggak? Kalau enggak, Ibu kasih clue. Clue-nya apa itu fungsi naik? Nah, apa itu kalau naik berarti ada fungsi turun. Kalau ada naik dan turun nanti juga ada fungsi monoton. Nah, semua itu berkaitan dengan turunan. Kemudian apa lagi? Kemudian dengan optimasi. Yang namanya optimasi nanti ada maksimum. Nanti ada minimum. Nah, maksimum itu kalian ingat nggak dulu? Maksimum dan minimum ada yang lokal. Kemudian ada yang global. Nah, sama semuanya. Ini kalau waktu zaman SMA sudah bisa kalian bayangkan ya. Cuma di sini kita hubungkan ke teoremanya. Jadi sebenarnya dia dari mana dapatnya ya? Kira-kira seperti itu. Ibu perkenalkan untuk preview deh. Preview ini hanya Ibu tidak menjelaskan, tapi kalau seandainya nanti digunakan, kalian bisa menggunakannya ya. Jadi pertama adalah fungsi trigonometri inverse. Kalau fungsi inverse trigonometri atau trigonometri inverse itu sebenarnya apa? Kalau kalian mencari sin X sama dengan Y misalnya, ini biasanya menyatakan apa ini? Menyatakan siapa dia nih? Sudutnya. Sudut ya. Ini menyatakan apa? Hasil sinnya. Hasil nilai atau nilai sinnya ya. Hasil atau nilai sinusnya. Nah, yang inverse dari fungsi trigonometri kebalikannya. Yang menyatakan sudut adalah ini. Jadi ini sudutnya.
Ini nilainya. Nilai sinus atau hasil sinusnya. Artinya apa? Kalau di sini pertanyaannya, kira-kira kalau sudutnya sebesar X, berapa nilai sinusnya? Tapi kalau di sini, kira-kira kalau nilai sinusnya sebesar X, itu sudutnya apa? Gitu. Pertanyaannya gitu ya, kalau namanya inverse trigonometry. Nah, untuk inverse trigonometry, yang kalau ingat nggak dulu Ibu pernah mention, ketika kalian punya Y sama dengan Fx, maka kan inverse-nya itu X sama dengan Fy, benar? Benar tidak? Iya, Bu. Ya, kalau di sini domainnya D dan range-nya R, maka di sini domainnya itu R, range-nya itu D. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar. Itu mengulang ya, mengulang-ulang kembali. Oke, ini range-nya. Jadi seperti itu ya prosesnya. Jadi sama. Jadi kalau inverse trigonometry, nanti domainnya itu adalah ini. Yang sebelumnya siapa ini? Yang sebelumnya ini siapa? Sudutnya ya. Sudut atau nilai ini? Sudut. Sudutnya ya, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya Ibu punya Y sama dengan sin inverse X, maka artinya apa? Maka artinya sin Y sama dengan X. Sebenarnya ini yang sudutnya. Ini nilainya. Tapi kalau dalam inverse seperti ini dibuat. Jadi seperti itu ya. Nah, kalian cukup kenal saja ini dan cukup ingat kalau misalnya turunan dari sin inverse, cos inverse, tangen inverse, dan seterusnya adalah ini. Diingat saja. Nanti ingatnya lebih sering kalau di pembahasan soal ya. Kalau bahas-bahas soal baru ingat. Nah, kalau kalian nggak ngeh dengan sin inverse, mungkin kalian lebih ngeh dengan arcus sin. Atau arcus tan. Nah, itu sama. Posisinya sama. Ini artinya apa? Kira-kira yang ditanya, berapa nilai Y di mana nilai sin-nya sama dengan X. Ini nilai sin-nya sama, prosesnya sama seperti itu. Jadi ini diingat-ingat ya. Makanya nanti ingat kalau pada integral mungkin kalian pernah kenal integral dari tan inverse X itu akan sama dengan integral dari 1/1 ditambah X kuadrat. Oh, ini nggak ada integral seharusnya ini. Jadi tan inverse X itu diperoleh dari integral 1/1 tambah X kuadrat. Dari mana konsepnya? Dari sini. Karena turunan dari si tangen inverse adalah 1 dibagi dengan 1 tambah X kuadrat. Ini kalau integral nanti kalian ketemu seperti ini ya. Nih. Integral. Ini salah satu fungsi khusus di barisan dan deret juga nanti kalkulus 2 ketemu lagi seperti ini. Nah, itu cukup perkenalan ya. Jadi diingat. Kemudian apa lagi? Diperkenalkan juga fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik ini berhubungan dengan yang namanya hiperbola. Hiperbolanya itu merupakan gabungan dari fungsi eksponensial. Gabungan fungsi eksponensial. Makanya, sin hiperbolik itu bisa dinyatakan dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X dibagi 2, atau setengah dari E pangkat X dikurang E pangkat min X. E pangkat X benar nggak grafiknya itu yang merah, yang apa nih, magenta, merah, yang ini nih. Benar nggak grafik E pangkat X seperti ini? Ini E pangkat X. Benar ya? E pangkat X itu ketika dia menuju min tak hingga, itu akan menuju nol ya, tapi belum nggak pernah sampai ke 0. Sedangkan ini adalah E pangkat min X. Sin itu adalah fungsi yang ini. Ini gabungan keduanya. Sin gabungan keduanya. Ini adalah gabungan dari E pangkat X. E pangkat X berarti yang ini ya nak. Ini bagian E pangkat X-nya. Kemudian dikurang E pangkat min X. E pangkat min X kan yang ini. Ketika nilainya min berarti dia dibalik. Kan ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, kan cerminnya yang ini ya. Yang ini. Nah, kemudian dia dibagi setengah. Artinya apa? Setengah yang ekor di belakang, ekor untuk si E pangkat X ini nggak ada, hilang.
setengah untuk ekor ini juga hilang. Karena ini kalau dijumlahkan kan hasilnya 0 ya. Setengah ini dijumlahkan, itu kan hasilnya 0 ya. Ini bagian negatif, ini bagian positif. Jadi artinya apa? Sin hiperbolik X itu bisa dibuat atau grafiknya yang ini, yang biru. Ini grafik sin hiperbolik X. Seperti itu ya. Nah, ini untuk cos itu kebalikannya, ditambah. Jadi kalau cos berarti gambarnya seperti ini ya. E pangkat X ditambah E pangkat min X. Berarti ini dia kalau cos. Kira-kira nanti grafik fungsinya seperti ini. Oke. Nah, kalau tangen ya, tangen sama. Konsepnya sama ya, sin per cos. Kalau sekan 1 per cos. Kalau kosekan itu sepersin. Kotangen sepertangen. Ini tetap sama konsepnya, namun melalui pendekatan hiperbola yang merupakan gabungan fungsi eksponensial. Nah, untuk turunannya seperti apa? Turunannya sama, nggak beda. Ini benar nggak turunan trigonometri biasa juga seperti ini? Benar nggak? Apa yang beda? Itu cos H X Cos H sin H. Turunan cos harusnya min sin ya? Min sin. Sebenarnya prosesnya didapat dari sini kalau kalian turunkan. Turunan cos E pangkat min X. Ini apa turunannya kalau E aja? Turunannya apa? E pangkat X ya. Turunan E pangkat X kan E pangkat X ya. Kemudian dikurang E pangkat min X. Dibagi 2. Benar nggak? Benar nggak turunan ini? D per dx dari ini. Iya. Benar ya? Ini siapa? Sin X. Sin HX. Sin hiperbolik saja. Makanya kalau dalam hiperbolik ini nggak pakai minus di sini. Tapi sin hiperbolik aja. Tapi untuk konsep yang lainnya tetap sama. Turunan sin ada cos, turunan cos sin tanpa min, turunan tangen sekan kuadrat, turunan sekan min sekan tangen, turunan kosekan min kosekan kotangen, turunan kotangen kosekan kuadrat. Ini sama ya, prosesnya semua sama. Cuman tandanya tadi kenapa beda? Karena kita udah lihat ya. Coba lihat di sini turunannya secara langsung. Ini berubah jadi min, sedangkan min itu hanya sin saja. Oke ya. Nah, kira-kira itu diperkenalkan. Jadi yang Ibu perkenalkan ada 2. Pertama fungsi inverse dari trigonometri, kemudian fungsi hiperbolik trigonometri. Oke, kalau untuk dipergunakan ini diingat saja, kan kalau kita ujian juga boleh open book ya biasanya. Kalau ujian online nggak mungkin rasanya nggak open book ya. Jadi kalian masih bisa buat note kecil, catatan-catatan kecil. Kalau misalnya sin hiperbolik apa turunannya, atau sin inverse, atau arcus sin itu apa turunannya. Itu masih diperbolehkan ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan mengenai 2 ini. Oke, Ibu anggap tidak. Oke. Nah, sekarang review sebenarnya tentang aplikasi turunan. Bagaimana menentukan titik kritis fungsi? Apa itu titik kritis, Nak? Ya, silahkan Mas Aprilian. Apa itu titik kritis, Nak? Titik puncak ya, Bu? Iya, titik ekstrim, titik kritis, titik puncak, gitu ya. Atau titik maksimum minimum. Seperti itu. Gimana menentukannya? Masih ingat titik puncak kalau di SMA? Nyari titik stasioner ya, Bu? Iya, titik stasioner gimana cara mencarinya? Turunan? Sama dengan 0. Turunan sama dengan 0. Turunan pertama ya? Oke, turunan pertama sama dengan 0. Kemudian gimana menentukan titik optimum fungsinya kalau pada ini, pada selang tertentu gitu? Sama ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian pada interval ini, pada semua interval, di mana fungsinya naik dan turun. Nah, kira-kira ini adalah semua pertanyaan tentang aplikasi turunan. Aplikasi turunan. Nah, di sini kalian nanti belajar nanti tentang turunan pertama dan turunan kedua. Nah, nanti ada juga turunan kedua ya. Contoh nih, kalau seperti ini berarti ini maksimum dan minimum. Pada selang apa? Selang A dan B. Artinya apa? Dia punya titik ekstrim di ujung selang gitu ya.
Ekstrim apa? Di sini ekstrim lokal kah atau ekstrim global kah gitu. Tergantung nanti nilai yang ini, kira-kira dengan nilai yang ini mana yang lebih apa namanya? Lebih kecil ya. Kalau misalnya kita ekstrimnya minimum, berarti yang lebih kecil siapa gitu. Sama ini dan ini mana lebih kecil. Nah, yang mana yang lokal, mana global. Ini juga sama, kira-kira mana yang lokal, mana global. Ini singular point. Singular point itu apa? Ada yang tahu arti singular? Kemudian nanti juga akan kita bahas tentang stationary point. Stationary point itu apa? Kemudian nanti juga pada selang S. Nanti kita bahas setelah ini. Ini previewnya saja. Kira-kira ini akan kita bahas semuanya. Oke? Nah, sekarang kita masuk pertama karakteristik grafik fungsi. Pertama diperkenalkan fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan fungsi f didefinisikan pada interval i. Apa maksud didefinisikan, Nak? Apa maksud didefinisikan? Kira-kira menurut intuisinya Ananda, didefinisikan itu apa? Memiliki nilai. Memiliki nilai, benar sekali. Jadi ini artinya apa? Punya nilai atau memiliki nilai? Memiliki nilai. Apa arti memiliki nilai, Bu? Artinya ketika Ibu punya Y sama dengan Fx, untuk semua X di interval I, dia punya nilainya. Misalnya X-nya 0. 0 kan misal di dalam I misalnya. Berarti F0-nya ada, F1-nya ada, F2-nya ada, F-2-nya ada. Kalau X itu di dalam I. Jadi didefinisikan itu artinya memiliki nilai ya. Pada interval I, intervalnya boleh tutup, boleh interval buka, atau interval setengah buka, setengah tutup. Gitu ya. Maka fungsi f dikatakan naik pada interval I jika untuk setiap pasangan bilangan X1, X2 elemen I, kalau X1-nya kecil X2, maka Fx1 juga kecil Fx2. Artinya apa? Kalau Ibu punya fungsi naik itu kira-kira gini, Nak, fungsinya. Nih. Ini fungsi naik nih. Ini si F ini X, ini Y. Kalau Ibu ambil X-nya di sini X1. Di sini X2. Apakah benar X1 kecil dari X2? Benar. Betul, Bu. Benar. Ini Fx1, ini Fx2. Apakah benar Fx1 kecil dari Fx2? Benar. Nah, berarti F ini disebut naik. Paham ya? Kalau naik, ada turun. Turun artinya apa? Kalau ada X1 dan X2, nanti jika X1 kecil X2, maka Fx1-nya lebih besar daripada Fx2. Artinya apa? Kalau fungsi turun berarti kira-kira seperti ini nih Ibu buat. Nah, ini F-nya. Ini X, ini Y. Kalau misalnya Ibu ambil di sini X, dia X1 kecil X2 ya, berarti ini X1, ini X2. Di sini X1 kecil dari X2. Namun, perhatikan ini Fx1, ini Fx2. Ini Fx2 kita, Fx2. Namun, Fx1 lebih besar dari Fx2. Maka fungsi ini dikatakan turun. Nah, satu lagi, kalau ada naik, ada turun, ada lagi namanya monoton. Monoton itu apa? Kalau fungsinya tidak naik, tidak turun. Contoh fungsi monoton apa? Fungsi paling mudah fungsi monoton. Fungsi konstan. Konstan, Bu. Misalnya fungsi konstan itu seperti ini ya. Misalnya Y sama dengan suatu nilai A, misalnya fungsi konstan ya. Nah, ini kalau dimanapun Ananda ambil X1 dan X2, Fx1, Fx2-nya sama. Dia nggak naik, nggak turun. Maka dia dikatakan monoton. Sampai di sini dulu ada pertanyaan untuk definisi? Ada? Oke. Kalau dari definisi, kita kan bisa ngelihat seperti itu. Nah, gimana aplikasi turunannya? Kalau F continue, nah sekarang ada keterangan kalau tadi hanya definisi saja punya nilai. Kalau sekarang dia harus continue. Kalau continue artinya apa? Nah, kira-kira menurut Ananda ini fungsi continue nggak?
Continue nggak? Continue. Continue. Ya kan nggak ada bolong sama sekali ya. Ini juga continue. Ini juga continue. Nah, jadi dia di sini ditekankan adalah dia continue pada interval I dan memiliki turunan di setiap titik. Kalau memiliki turunan berarti apa? Nggak ada nilai limitnya yang tidak ada ya. Nilai limitnya semua ada. Jadi dia punya turunan di semua titik. Oke, silahkan Mas Ilham. Oke, maka aplikasi turunannya gimana? Kalau turunan pertama fungsinya besar 0 untuk setiap X elemen I, maka fungsinya naik. Kalau turunannya itu kecil 0 untuk setiap X elemen I, maka fungsinya turun. Jadi pakai aplikasi turunan lagi. Kalau tadi kan definisi ambil sembarang 2 titik, kita cek fx1, fx2-nya. Nah, kelamaan deh. Kita pakai turunan. Kalau turunannya itu besar 0, berarti dia fungsinya naik. Kalau turunannya itu kecil 0, berarti fungsinya turun. Contoh, kalau kayak gini nih. Perhatikan, kalau seperti ini, tentukan di mana fungsi berikut naik atau turun. Contoh yang paling mudah, ini kan pangkat 5 agak ribet ya, kita ambil yang di bawah dulu deh. Kalau yang di bawah berarti Ibu cari F aksen T-nya deh. F aksen T-nya itu berapa dapatnya? 6T kuadrat tambah 6T dikurang 12. Kalau misalnya Ibu keluarkan 6, berarti tinggal T kuadrat tambah T dikurang 2. Iya, benar ya? Benar? Benar, Bu. F aksennya. Sekarang, gimana Bu memperhatikan untuk, apa namanya? Untuk di mana dia naik, di mana turun. Nah, cari dulu titik potong yang turunannya di mana saja ini. Jadi kita bisa nentukan intervalnya. Di mana titik potongnya? T sama dengan? Min 2. T sama dengan 2. Benar ya? Min 1. Oke, berarti nanti kita observasi di mana? Di min 1, 2, kemudian di mana lagi? Di minta hingga min 1, kemudian di mana lagi? 2 tak hingga. Gitu ya. Kenapa Ibu mau lihat kira-kira nanti grafiknya atau fungsinya bakal naik atau turun di mana gitu. Kemudian min 1, 2 berarti ini min 1, ini min 1 ya, min 1, ini 1, 2. Gitu ya. Nah, ini fungsinya. Kita nggak tahu grafik fungsinya gimana, kita nggak tahu, cuman kita mau observasi aja. Nah, sekarang ketika misalnya Bu, maaf, di antara... Bu, itu yes. kebalik, Bu. Yang T-nya min 2, T-nya 1, Bu. T-nya min 2, T-nya 1? Oh, iya. Tunggu dulu. Berarti ini T kurang T tambah 2 ya? T kurang 1 ya? Ya, salah Bu. Ibu ya? Oke. Berarti Ibu hapus ya. Ibu coba hapus. Bentar. Oke. Kembali. Terima kasih ya, Mas. Oke. Ini min 2. Ini 1. Berarti salah ini min 1 sampai min 2. Ini min 2. Ini 1, 1. Ini 1 sampai tak hingga. Oke, nah sekarang antara min 2 sama 1, berarti boleh Ibu ambil 0 enggak? Ya, silakan. Silakan. Kan kita mau tentukan ya, F aksen T-nya itu besar 0 atau kecil 0 kan? Ya enggak? Untuk menentukan fungsinya naik atau turun. Benar nggak? Ya, Bu. Benar, Ya. Bu. Ya, Bu. Kalau misalnya di antara min 2 sama 1, itu ada 0. Berarti kalau ada 0, kalau Ibu substitusi 0, dia besar 0 atau kecil 0? Kecil. 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 Kecil ya? Jadi di sini kalau Ibu substitusi X sama dengan 0, maka nanti F aksen T kecil dari 0. Berarti di wilayah ini, kalau kalian lihat, semua fungsi F pasti turun. Di sini dia turun semuanya. Nah, perhatikan. Setelah 1, kan ada 2 ya. Kalau Ibu substitusi 2, dia gimana? Lebih besar dari 0.
Oke, besar dari 0. Kalau disubstitusi X sama dengan 2, maka nanti F aksen. Oh, kenapa X ini seharusnya T ini? F aksen T-nya besar dari 0. Berarti di wilayah sini, di wilayah setelah 1, ini 1, Ibu buat ya. Ini di wilayah kita kan mau ngecek ada 3 wilayah ya. Di sini dia naik. Kalau Ibu ambil T-nya sama dengan min 3, F aksen T-nya gimana? Besar 0. Naik. Lebih besar dari 0. Oke, besar 0. Berarti dia naik juga di sini. Jadi kira-kira ya, kita kan baru tahu naik dan turun ya. Nanti fungsi kita di sini naik. Berarti nanti di bagian di sini ada turunnya. Berarti dia naik dulu. Naik berarti naik, tetap naik. Sampai di min 2, dia turun. Turun. Nanti sampai di min 1, dia naik lagi. Nah, itu kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kira-kira seperti itu. Kira-kira baru observasi dengan naik dan turun dia seperti ini. Nah, jadi gitu ya, untuk memperlihatkan kira-kira dia fungsinya naik atau fungsinya turun. Sampai di sini paham dulu, Nak? Paham dulu menentukan naik dan turun? Nanti coba ya untuk yang nomor 1 ya, kira-kira gimana. Ini kan ada X semua, nanti bisa dikeluarkan X-nya nanti. Salah satunya adalah X sama dengan 0. Nah, nanti kalian bagi selangnya. Selangnya dibagi seperti ini. Jadi kalian kelihatan yang mana. Itu ya, itu untuk naik dan turun. Kemudian ada namanya cekung. Cekung itu apa ya? Biasanya kalau fungsi kan ini. Nah, kayak gitu cekung namanya. Nah, sebenarnya dia ada 2 istilah, cekung dan cembung. Cuman Ibu supaya tidak ragu kalian, Ibu menyatakan cekung ke atas, ini namanya cekung ke atas. Kemudian Ibu menyatakan cekung ke bawah, ini cekung ke bawah namanya. Jadi Ibu tetap pakai cekung dua-duanya ya, nggak ada cekung cembung, tapi cekung ke atas, cekung ke bawah gitu ya. Nah, suatu fungsi atau pada grafiknya disebut dengan cekung ke atas ya, berarti yang ini anak ya. Kalau turunan pertamanya fungsi naik, perhatikan yang tadi. Turunan pertamanya fungsi naik, berarti dia katanya cekung ke atas. Berarti di wilayah ini, itu cekung ke atas dia. Jadi kira-kira gini nanti fungsinya. Nah, fungsinya naik. Berarti dia cekung ke atas. Oke? Kemudian, atau pada grafik, cekung ke bawah, kalau turunan pertamanya itu fungsi turun. Berarti yang mana contohnya? Yang ini. Aduh, yang ini. Nah, ini dia fungsinya turun ya, berarti ke sini dia turun. Nah, ini disebut cekung ke bawah. Jadi ketika nanti di sini naik, ini cekung ke atas namanya, cekung ke atas. Nah, ini namanya cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Jadi sama, yang dilihat adalah turunan pertamanya. Naik atau turun gitu ya. Nah, perhatikan. Nah, kemudian kalau kita melihat turunan keduanya, berarti ini kalau turunan pertama. Tapi kalau langsung kalian lihat turunan keduanya, besar dari 0, itu kalian bisa state, oh dia langsung cekung ke atas. Nggak perlu lihat lagi dia fungsi naik atau fungsi turun. Tapi langsung lihat turunan kedua, dia cekung ke atas. Kalau besar 0, berarti langsung kalau dapat F double aksen X-nya besar 0, berarti dia langsung seperti ini. Ini dia grafik kita. Kalau F double aksen X-nya kecil 0, berarti nanti grafik kita seperti ini. Gitu ya, untuk cekung atas, cekung bawah. Sekarang contoh nih, perhatikan. Titik X sama dengan C disebut titik balik. Titik balik itu kan kalian tahu ya, waktu SMA juga ini ya, pernah ketemu. Jika fungsi kontinu pada titik tersebut dan cekung grafik fungsi berubah pada titik tersebut, namanya titik balik. Jadi kalau di sini titik baliknya siapa? Min 2. Min 2 ya, titik balik. Kemudian siapa? Min 1, titik balik. Atau misalnya dicontoh seperti ini. Nih, ini cekung ke atas, kemudian tiba-tiba dia di sini, kemudian cekung ke bawah, kemudian dia cekung ke atas lagi, kemudian cekung ke bawah, kemudian ini cekung ke bawah nih ya, ke bawah ini cekung ke bawah, nih kemudian dia cekung kemana nih? Ke bawah lagi ya,
ke bawah lagi nih, kan cekung ke bawah, tapi lihat polanya ya. Maka titik ini nggak disebut titik balik ya, yang titik balik yang ini. Karena ini sama-sama cekung ke bawah. Jadi nggak ada perubahan, maka dia ini bukan titik balik. Yang titik balik apa kalau ada berubah? Ini cekung ke bawah, tiba-tiba berubah ke atas, cekung ke atas. Maka ini yang titik balik, ini titik balik, ini titik balik, ini juga titik balik. Jadi paham sekarang yang mana titik balik, Nak? Berarti semua titik cekung itu titik stasioner ya, belum tentu semua titik stasioner itu titik balik ya, Bu? Belum tentu, tergantung apakah cekungnya berubah atau tidak. Oh, oke. Makasih, Bu. Ya, karena ini kan contohnya ya, makanya dia ngasih contoh yang berbeda. Ketika di sini kan ada titik ya. Ada titik yang dibilang titik ekstrim atau titik stasioner ya, yang turunan pertamanya sama dengan 0, tapi ternyata dia bukan titik balik. Kan bukan titik balik ya. Di sini yang disebut titik balik hanya ini. Karena apa? Kecekungannya berubah. Tapi di sini kecekungannya tidak berubah. Ini cekung ke bawah, ini juga cekung ke bawah. Maka dia bukan titik balik. Bukan titik balik. Sampai di sini paham? Titik balik itu apa? Kalau di SMA dibilang kalau yang stasioner titik balik ya? Iya. Nah, jadi diperbaiki ya. Jadi yang namanya titik balik adalah ketika kecekungannya berubah. Walaupun dia stasioner. Oke ya? Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, ini yang ditanya termasuk mudah ya. Di mana fungsinya naik, di mana fungsinya turun, di mana cekung ke atas, di mana cekung ke bawah. Fungsi naik kalau apa? Ibu tanya. Nah, ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Positif. Ini turunan pertama kecil 0. Kalau cekung, turunan keberapa yang dilihat? Turunan kedua. Turunan kedua besar 0, turunan keduanya kecil 0. Jadi ini bisa Ananda cek sendiri? Bisa lah ya. Bisa, nanti kira-kira dari sini coba sketsa grafiknya. Sketsa ya, Nak. Kalau sketsa nggak harus real. Jadi kalian buat, nanti dia naik di mana, cekung di mana. Nah, dari selang berapa ke berapa, kayak tadi Ibu membagi selang seperti ini. Mana Ibu membagi selang ini? Nah, ini selang ini Ibu bagi kan? Bagi jadi 3 selang. Nah, itu kalian bisa sketsa sendiri. Nah, kalau misalnya udah udah naik, ya tinggal adalah menentukan ekstrimnya, optimasi. Ini definisi biasa. Kalau nilai maksimum itu kalau untuk semua X, nilai C itu yang paling besar. Jadi kalau Ibu buat grafik, saya grafiknya seperti ini. Maksimum itu, misalnya di sini si C, FC, untuk semua X di fungsi ini, misalnya dari D-nya itu dari A ke B misalnya. A ke B, D itu domainnya ya, domainnya itu A ke B. Untuk semua X di sini, nilai C itu selalu paling besar. Atau kalau misalnya dia sama dengan C, ya udah FC sama dengan Fx ketika X-nya sama dengan C gitu ya. Nah, itu yang namanya maksimum. Kalau minimum gimana? Ya kebalikannya. Misalnya dari A sampai B, di sini si C. Jadi dimanapun nilai si X diambil, nilai C pasti paling kecil. Nah, itu dia dinamakan nilai minimum. Nilai maksimum dan minimum disebut nilai ekstrim. Artinya apa? Nih ekstrimnya si FC. Ekstrimnya juga FC. Fungsi yang ditentukan optimumnya, misalnya Ibu punya Y sama dengan Fx, tentukan optimumnya di mana. Ini namanya fungsi objektif. Jadi kalau kalian baca buku, ada fungsi objektif. Oh, berarti dia fungsinya mau dicari optimumnya. Gitu ya. Nah, kemudian maksimum atau minimum disebut ekstrim. Nilai ekstrim. Itu udah biasa ya, udah kalian ketemu SMA. Nah, sekarang, kalau F itu kontinu pada interval tutup AB, maka F dikatakan mencapai nilai maksimum global FC dan nilai minimum global FD untuk suatu C dan D di AB. Jadi apa artinya? Artinya kalau dari teorema ini,
kita punya nanti gitu. Maksimum global dan minimum global. Nah, ini maksimum globalnya. Nah, ini minimum globalnya. Artinya apa? Dia mencapai nilai yang paling maksimum dan nilai yang paling minimum. Itu global pada interval AB. Ini A, ini B. Oke? Nah, sekarang ada namanya teorema critical point atau titik kritis. Kalau F terdefinisi sama seperti tadi, berarti nilainya ada. Pada interval yang memuat C, jika FC adalah nilai ekstrim tadi apa, Nak? Nilai ekstrim itu apa, Nak? Minimum atau minimum, Bu? Optimum. Minimum atau maksimum, balik lagi definisi ya. Maka haruslah C itu namanya titik kritis. Jadi yang titik kritis, ekstrim, nah itu sama ya. Maksimum, minimum. Nah, titik kritis itu salah satu dari ketiganya. Ingat, Nak, salah satu ya, Nak ya. Salah satu berarti salah satunya. Salah satu. Yang pertama, titik ujung interval. Contoh nih, titik ujung, ini titik kritis namanya, titik ujung. Atau titik stasioner. Titik stasioner yang mana, Nak? Stasioner di sini atau di sini? Stasioner ya, Nak ya. Atau titik singular fungsi F. Nah, ini dia. Titik singular apa? Yaitu titik di mana F aksen C-nya tidak terdefinisi. Nggak ada. Contohnya yang mana, Nak? Coba kita lihat grafik pertama kali kita mulai. Kalau Ananda lihat titik stasioner itu. Nah, ini dia, Nak. Nih, titik stasioner nih ketika F aksen C-nya nggak ada. F aksen itu kan berhubungan sama limit ya. Kalau berhubungan sama limit berarti ada limit kiri dan limit kanan kan? Limit kanan. Perhatikan di sini menurut Ananda limitnya nilainya sama atau tidak? Beda, Bu. Ya, kalau kayak gini kalian lihat grafik itu pasti nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda, makanya dia buat seperti ini. Artinya apa? Di sini F aksen C ya, misalnya di sini titiknya C nih, titiknya C, F aksen C-nya tidak ada. Nah, ini disebut juga titik kritis. Ini disebut juga titik kritis ya. Tapi di mana yang diambil? Yang nilainya memenuhi di C. Kalau ini kan nilainya kalau kosong berarti nggak ada nilai ya. Yang memenuhi yang mana yang ini? Yang FC-nya. Yang ada penuh nilainya. Kalau penuhnya di sini ya berarti di sini gitu. Seperti itu ya. Yaitu yang namanya titik singular. Yang F aksen C-nya tidak ada. Itu singular ya. Ini stationary kan kalian tahu ya stationary ya. Sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Ini namanya titik kritis nih. Ini juga di titik ujung-ujung. Di ujung-ujung kan berarti di sini di titik A dan B ini juga namanya titik kritis. Itu ya titik kritis ya. Jadi itu gambaran titik kritis. Nah, mencari optimasi gimana? Mencari optimum atau minimum sama, pasti dipakai dengan aturan turunan ya. Aturan turunan ya. Kenapa? Kan ini kalian lihat ya. F aksen C sama dengan 0. Atau nanti di F aksen C tidak terdefinisi. Atau ditutup di titik ujungnya. Titik ujung pasti ujung interval ya, Nak ya. Ujung interval. Jadi, kalau sampai di sini, kalau kalian punya fungsi, ini artinya titik ujungnya di A dan B, itu adalah min 1 dan 2. Kemudian, kalau ditanya pada evaluasi X kuadrat ya, berarti di sini kalian bisa tentukan di mana F-nya naik, kemudian di mana F-nya turun, nanti tentukan. Pada selang ini nih, Nak ya, selang ini berarti di luarnya juga, berarti di luarnya apalagi? Min tak hingga sampai min 1, kemudian selang di luarnya 2 sampai tak hingga. Kemudian apalagi? Cekung ke atas kah? Kalau ini X kuadrat pasti cekung kemana? Kemana X kuadrat cekungnya? Atas. Atas ya, cekung ke atas. Apalagi yang bisa ditentukan? Optimumnya. Optimum ya, minimum dan maksimum. Kemudian apalagi? Titik kritisnya.
Titik kritis dari mana saja? Titik kritis itu ada ketika titik ujung. Coba lihat titik ujungnya gimana, apakah titik kritis? Kalau ini pasti ya, titik ujung kritis nggak? Ekstrimnya titik ujung? Minimumnya kan? Maksimumnya ya, maksimum, maaf Ibu. Maksimum ya. Atau coba dicek. Kemudian selain titik ujung apa? Ketika turunannya sama dengan 0, ketika turunannya tidak ada salah satunya ya, tidak ada. Kira-kira ada nggak untuk stasiun yang ini singular? Ada nggak singular point di X kuadrat? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, singular point nggak ada di X kuadrat. Berarti kalau nggak ujung, kalau nggak sama dengan 0. Berarti coba cek di mana. Nah, kemudian ini juga soal Ibu tinggalkan. Coba, katanya tentukan titik kritis fungsi, berarti cek ketiganya, titik ujung, turunan stasioner, dan singularnya. Singularnya kira-kira ada atau tidak. Kemudian tentukan nilai optimumnya. Nilai optimum, paham ya? Paham ya nilai optimum? Gimana cara tadi mencari nilai optimum? Gimana? Di mana cari nilai optimum? Bisa Ibu lihat dari cekung ke atas dan cekung ke bawah. Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Atau dari fungsi naik, fungsi turunnya ya. Jadi bisa Ibu asumsi menyelesaikan soal ini. Sama ya yang baru datang, tadi Ibu pesan kita habis maghrib tidak nyambung lagi. Tapi Ibu materi dan soal Ibu tinggalkan, kita akan lanjutkan diskusi di grup. Jadi Ananda kerjakan, Bu kira-kira seperti ini saya benar mengerjakannya nggak di foto, nanti share di grup, nanti Ibu lihat, nanti yang mana salah, nanti Ibu komen. Atau nanti teman-temannya yang mau komen, oh saya dapatnya seperti ini, beda. Nah itu silahkan diskusi. Kita hari Sabtu. Nah kenapa Ibu bilang hari Sabtu? Hari Sabtu Ibu akan adakan pop quiz kedua. Jadi materinya itu dari turunan sampai aplikasi turunan ini, aplikasi turunan. Nanti beberapa soal Ibu kasih seperti biasa. Tapi Sabtunya Ananda mau malam atau pagi? Mana lebih prefer, malam atau pagi? Kalau saya malam. Isi ya. Malam, Bu. Oh, kalau Ananda malam. Nah, kalau Siang, Bu, malam, siang. kalau semua prefer malam, Ibu. Oh, siang. Ada yang Kok siang. Yang Bu. Oke, jadi silakan di pagi belum bangun. Malam, Bu, malam, Bu. Yang penting bukan pagi, Bu. Ya, yang penting bukan. Ya sudah, pagi deh, Bu. ini saja, kalian voting saja. Kira-kira hari Sabtu ini kalian mau pop quiznya itu siang atau pagi atau malam? Nanti kasih tahu ke Ibu ya. Oke ya. Nah sekarang ini coba Ananda, ini masih menentukan minimum lokal, minimum global, ini sama materinya juga. Ibu boleh asumsikan Ananda bisa baca nggak, Nak? Bisa nggak Ibu asumsikan Ananda baca kira-kira? Ini minimum lokal, maksimum lokal, sama turunannya. Kemudian ini ada soal juga Ibu tinggalkan. Bisa Ibu asumsikan Ananda membacanya, Nak? Halo, nggak ada orangnya? Ya, Bu. Bisa, Ya, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Saya. Nah, sekarang ini aplikasi lainnya. Coba Ananda juga baca. Aplikasi lainnya sama, Nak. Aplikasi turunan juga. Ini ada soalnya. Coba kerjakan soalnya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh tanya ke Ibu di grup ya. Kita bahas di grup. Nah, untuk ekonomi sama ini sudah ada pembahasannya juga. Tolong Ananda baca, karena ya seperti tadi pertimbangan Ibu habis maghrib. Kalian juga harus punya waktu sama keluarga dan kalian kuliah dari tadi ya. Nah, ini untuk fisika Ibu sudah punya pembahasannya juga. Ini coba dibaca kira-kira seperti apa. Oke, sampai di sini selesai untuk aplikasi turunan. Materi UTS ingat, kalian harus ingat lagi review yang sebelumnya ya. Kemudian ingat limit fungsi, turunan, dan aplikasi turunan. Aplikasi turunan ini pada grafik biasanya, pada grafik. Jadi pakai turunan pertama atau turunan kedua. Coba dicek ya. Nah, kemudian ini kira-kira isi dari
materi, ini kalau materi review ya, bilangan real, nilai mutlak, grafik, operasi fungsi, fungsi trigono. Kalau limit ini, kalau untuk turunan ini yang sudah kita pelajari. Parsial ini nggak ada ya nak, maaf ini parsial nggak ada. Kita nggak bahas parsial di sini, jadi parsial tidak ada. Cuma sampai turunan tingkat tinggi, implisit, parametrik. Kemudian ini untuk aplikasi turunan, apa itu optimum, monoton itu apa, optimum lokal apa, sama grafik fungsi. Ini untuk ekonomi dan fisika coba baca, itu hanya pakai turunan pertama dan turunan kedua juga. Jadi kalau misalnya apa yang mau didiskusikan, Anda boleh tanya ke Ibu di grup ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada nak? Kalau tidak, pengumuman penting Sabtu. Sabtu itu tanggal berapa? Ada yang punya kalender? 31, Bu. 31, Bu. Tuh. Oke. 31 Oktober 2020 itu pop quiz kedua, pop quiz 2. Materinya itu turunan dan aplikasi turunan, Kemudian nanti kan ujiannya itu kita tanggal berapa? Tanggal 2 ya? Iya, UTS kita tanggal 2 nggak? Oke, Iya, Bu. tanggal 2 itu ingat Senin itu kalian UTS 2020 UTS. Nah, ini ingat lihat peraturan di skele. Jadi ingat di skele ya, nanti lihat di skele, nanti juga akan Ibu umumkan mengenai peraturan dan sistemnya gimana. Kemudian nanti kan kita terakhir itu tanggal 14 ya, ujian. 14, bukan. Terakhir ujian itu kan hari tanggal 10 ya. Udah lihat jadwal ujian nggak? Iya, Bu, tanggal 10. Nah, tanggal 10 terakhir ujian, berarti kuliah pertama itu kuliah pertama setelah UTS. Jadi jangan ini ya, jangan kelewatan gitu. Nanti gara-gara sampai tanggal 14 nanti dikiranya nggak kuliah tanggal segitu. Jadi dari pengumuman penting ini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ananda Ibu? Ada? Tidak, Bu. Dari saya enggak? Enggak. Boleh Ibu tutup, Nak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Oh, enggak apa-apa. Oh, putus-putus Ibu ya? Oke. Jadi kuliah pertama tanggal 11 November ya, setelah UTS. Oke, jadi Ibu tutup dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Ibu harapkan kalian belajar dengan baik dan sukses UTS-nya semuanya ya. Sukses pop quiz-nya, sukses UTS-nya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ketemu lagi nanti insya Allah di tanggal 11 November 2020. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke.